Dari firman Tuhan Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa zaman ini kita perlu senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi perkembangan zaman dan juga segala macam situasi yang terjadi saat ini, saudara, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup senantiasa takut akan Tuhan dan diberi hikmat yang sejati agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, langkah kehidupan kita, maka semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya lanjut ya. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal, kita tahu bahwa penulisnya adalah Salomo, ya, Raja Salomo, tetapi juga ada di pasal 30 itu penulisnya ialah Agur bin Yake, dan di pasal 31 Raja Lemuel, ya. Tapi sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, ya. Oke, lanjut. Pada masa itu, saudara, ya, pada masa kerajaan Israel kuno terdapat kelompok khusus yang disebut sebagai orang bijak atau kaum cendekiawan. Tugas mereka adalah memberikan nasihat, arahan dan bimbingan kepada masyarakat, kaum muda hingga para pejabat di istana. Nah, jadi ternyata penting sekali, saudara, untuk hidup kita itu memiliki hikmat Tuhan, hidup bijaksana, bukan hanya hari ini tetapi juga ternyata sudah terjadi di zaman-zaman ribuan tahun yang lalu. Karena ternyata tantangan yang dihadapi itu adalah bisa dikatakan tidak berubah, ya, sama. Tantangan kehidupan dari zaman ke zaman itu selalu ada persoalan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun juga di dalam kehidupan bersama di dalam lingkup rohani atau komunitas Kristen atau tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan penulisan, ya, kitab Amsal ini adalah untuk mengenal hikmat didikan sebagai panduan moral dan mengajarkan tentang bagaimana seseorang harus takut akan Tuhan. Jadi jelas sekali, ya, tujuan Amsal ini di dalamnya banyak terdapat nasihat, banyak terdapat pengajaran-pengajaran agar saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan takut akan Tuhan, ya? Nah, dari bahasa Ibraninya takut akan Tuhan itu zirah atau zare, yaitu rasa kagum, hormat yang mendalam atau bentuk ketaatan, bukan ketakutan yang mencekam, ya. Atau takut akan Tuhan bukanlah rasa ngeri atau fobia terhadap Allah yang kejam atau atas hukumannya, ya. Kita takut akan Tuhan itu bukan menganggap Tuhan itu sebagai sosok yang menakutkan sehingga kita takut kepadanya, tetapi lebih kepada tadi, ya, rasa hormat, rasa kagum kita, dan sebagai pribadi-pribadi yang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita taat tunduk kepada Tuhan. Nah, ini saudara, jadi rasa takut kita adalah rasa takut sebagai wujud penghormatan, ngerti nggih? Sebagai wujud penghormatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ditilang, ya, ketika perjalanan ke mana begitu, ya, karena mungkin nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak pakai kelengkapan kendaraan, saudara dicegat polisi. Nah, di situ biasanya saudara juga takut, ya. Nah, tetapi takutnya itu karena apa, saudara? Bukan takut karena saudara itu menganggap, wah, Pak Polisi ini sebagai seseorang yang tadi, ya, punya wibawa dan sebagainya, tetapi lebih takut karena Bapak Ibu ditilang, gitu, ya. Ngoten bener, ya. Iya, padahal, ya, kalau sebenarnya, ya, aparat penegak hukum adalah orang-orang yang memang punya wibawa, punya kuasa. Tetapi berbeda rasa takut kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kuasa, ya, yang menciptakan kita, yang berotoritas, berdaulat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ya, lanjut. Takut akan Tuhan
itu adalah sikap hormat yang kudus. Artinya, yaitu kekaguman mendalam dan rasa hormat terhadap kuasa kekudusan dan kedaulatan Allah ini ya. Jadi rasa hormat yang tinggi terhadap kuasa, kekudusan dan kedaulatan Allah. Yang kedua, takut akan Tuhan artinya adalah penundukan diri. Sikap ini mendorong kita untuk taat dan menjauhi kejahatan karena kita menyadari kehadiran Allah dimanapun kita berada. Jadi penundukan diri. Kita memahami sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan ada di situ. Sehingga ketika kita memiliki sikap takut akan Tuhan, saudara nggak akan jadi orang-orang Kristen yang sembrono. Mau orang tahu atau tidak apa yang kita lakukan, kita menyadari Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Ketika kita berbuat baik dan nggak ada orang yang tahu, saudara nggak usah khawatir karena Tuhan itu melihat. Ketika kita berbuat sesuatu yang melenceng kepada Tuhan, saudara merasa wah nggak ada yang tahu nih, lepas saya ini ya. Tetapi apa? Tuhan ada di situ. Tuhan hadir, Tuhan melihat saudara. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan kita merasa bahwa kita bisa lolos, ingat saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dan perbuat selalu ada konsekuensinya. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, orang nggak tahu, mungkin nggak ada, bahkan nggak tahu, sudah nggak ada CCTV, nggak ada yang melihat. Tetapi Tuhan dalam keadilannya akan menunjukkan yang benar, ditunjukkan yang benar, yang salah juga akan dihakimi menurut kesalahannya. Maka di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya kita akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi zaman ini dibalik, orang lebih takut kepada KPK, orang lebih takut kepada Kejaksaan Agung, orang lebih takut kepada polisi daripada kepada Tuhan. Coba lihat saudara para pejabat ya, disumpah ketika mereka mau memulai tugas pelayanan dan jabatannya. Yang Kristen ya dijanji disumpah dengan kitab suci, dengan Alkitab, yang non juga dengan kitabnya masing-masing gitu ya. Tetapi apa saudara, setelah mereka menjabat, bahkan mereka lebih takut kepada tadi ya, kepada KPK, kejaksaan, polisi daripada kepada Tuhan. Mereka enggak sungkan-sungkan, enggak takut-takut untuk korupsi, enggak jujur ya ini kan, berbohong, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya kita ya dikatakan dalam penundukan diri kita akan hidup menjauhi kejahatan karena kita menyadari kehadiran Allah di mana saja kita berada. Mau baik mau buruk yang kita lakukan, maka Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Ya, lanjut. Di sini ada dampak hidup takut akan Tuhan, saudara. Maka kalau kita hidup takut akan Tuhan, yang pertama, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Karena apa saudara? Karena hidup takut akan Tuhan ini menjadi rambu yang menahan seseorang dari perbuatan jahat, menindas orang lain atau merugikan sesama. Maka di sini kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki rambu-rambu sehingga dia nggak akan dengan mudah jatuh melakukan kejahatan, saudara. Namanya rambu itu kan untuk kita berhati-hati, saudara. Rambu lalu lintas ada merah, kuning, hijau. Ketika rambunya warna merah, biasanya orang akan berhenti karena tahu kalau dia bablas pasti akan celaka. Rambu kuning, rambu hijau baru boleh jalan. Nah, saudara, takut akan Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau saya mau berbuat sesuatu yang gak benar, kalau saya mau berkata-kata sesuatu yang nyakitin orang, kalau saya mau bertindak ini merugikan orang lain atau ini menipu orang lain, maka takut akan Tuhan itu akan memberi kesadaran kepada kita. Oh iya, saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Walaupun gak ada yang tahu, walaupun gak ada yang melihat, tapi firman Tuhan berkata ini boleh, ini gak boleh. Jadi dalam takut akan Tuhan ada kesadaran dalam diri kita melakukan segala sesuatu dalam hikmat Tuhan, ya. Maka yang kedua, dampaknya adalah kita dipenuhi hikmat. Rasa hormat ya kepada Tuhan merupakan sumber dan pengetahuan akal budi sehingga seseorang dimampukan mengambil keputusan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita zaman ini banyak sekali hal-hal di mana kita bisa salah mengambil keputusan ketika kita mengandalkan
ya, pengetahuan kita. Tidak menundukkan diri tadi ya, tidak meminta hikmat Tuhan. Sehingga salah mengambil keputusan. Dikiranya benar tetapi itu salah. Maka banyaklah dalam hidup kita, perbanyak kita berdoa sebelum kita ambil keputusan, sebelum kita melakukan sesuatu, mintalah hikmat daripada Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa hidup dipenuhi hikmat daripada Tuhan akan menolong kita, ya tadi, memilah-milah segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kehidupan kita. Next. Yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menemukan benteng yang kuat dan ketentraman dalam hidupnya. Jadi saudara dan saya ketika kita hidup takut akan Tuhan, walaupun banyak masalahnya, banyak persoalannya, beban yang kita alami begitu berat, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi tempat perlindungan, kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya pasti dilindungi, dibela oleh Tuhan. Kalau kita berbuat yang benar, kita pasti dibela oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, manusia boleh berencana yang gak baik, manusia boleh menjatuhkan kita, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita, menjadi pelindung, menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu ya, kesadaran bahwa kita harus takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Takut akan Tuhan menolong kita untuk mengadu kepada Tuhan bagaimanapun situasi yang kita alami. Yang keempat saudara, ya, dampak hidup takut akan Tuhan adalah hidup penuh sukacita. Sikap ini memberikan ketenangan dan kemampuan bersukacita bahkan di tengah masalah atau musim kehidupan yang berat yang kita alami. Orang Kristen ketika kita percaya kepada Tuhan memang tidak ada jaminannya bahwa saudara dan saya akan terbebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji barang siapa letih, lesu dan berbeban berat, punya masalah, punya pergumulan, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan. Jadi di sini poinnya bukan terbebas dari masalah, tetapi apa? Sebesar apapun masalahnya, Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Amin. Maka datanglah kepada Tuhan. Nah inilah yang dikatakan Tuhan menjadi tempat perlindungan. Kalau saudara merasa sudah putus asa, Tuhan kok gini, Tuhan hidupku kok begini terus, Tuhan hidupku kok nggak ada artinya, Tuhan hidupku kok nyusahin orang, kita merasa sudah lemah, nggak punya pengharapan, datang kepada Yesus. Tuhan berjanji apa saudara? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Maka jangan kita andalkan pikiran kita, saudara. Jangan andalkan pengetahuan kita, jangan andalkan logika kita. Tetapi mari saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Hari lepas hari kita boleh hidup di dalam sukacita. Walaupun berat masalah yang kita alami, tetapi Tuhan adalah jawaban dari segala sesuatu yang kita perlukan. Dan yang kelima, saudara dan saya menerima berkat dan kecukupan. Karena hidup takut akan Tuhan, hidup berintegritas dan mencari Tuhan, membawa kita kepada kecukupan serta berkat yang berdampak kepada anak cucu kita. Jadi para orang tua yang hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu sedang mempersiapkan generasi anak cucu kita untuk mereka juga memperoleh pemeliharaan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang tua hari ini hidup setia, hidup benar, hidup ikut Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itu bukan sesuatu yang sedang kita kerjakan dan itu sia-sia, tetapi kita sedang membangun pondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Sehingga mereka pun akan meneladani teladan iman kita dan menerima berkat dari apa yang saudara dan saya kerjakan hari ini. Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan, mereka akan juga mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nah ini saudara, inilah berkat Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup dalam penundukan diri kepada Tuhan, maka saudara dan saya menemukan berkat-berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat 7 bagian B ya dari Amsal pasal 1 dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya lanjut. Nah kita berbicara saudara, kalau tadi hidup takut akan Tuhan,
hidup dalam hikmat Tuhan, tetapi lawannya adalah hidup dalam kebodohan. Bodoh di sini itu bukan orang yang IQ-nya rendah, saudara. Bodoh di sini bukan orang yang enggak pernah makan bangku sekolahan. Ada yang pernah makan bangku sekolah? Enggak ada ya. Maksudnya enggak pernah sekolah gitulah, enggak pernah belajar. Jadi bodoh yang dikatakan oleh Alkitab itu bukan bicara tentang IQ yang rendah atau pendidikan yang rendah. Kata bodoh itu disamakan dengan bebal, saudara. Artinya apa? Yang pertama, menolak didikan. Tidak mau menerima teguran, nasihat atau pengajaran. Nah, itu dikatakan firman Tuhan orang yang bodoh. Sudah nyata salah, ditegur, dinasihati, nggak mau, malah marah gitu, saudara. Itu orang bebal, orang bodoh. Anti koreksi, merasa paling tahu dan enggan atau tidak mau mendengarkan kebenaran. Nggak mau dikoreksi, jadi merasa yang dilakukan benar terus gitu, saudara. Ditunjukkan kebenaran firman Tuhan, oh hidupmu salah loh, ini sedang menyimpang, nggak mau, tetap keras kepala. Nah, ini orang bodoh, orang bebal ya. Yang ketiga, kurang hormat, hidup tanpa didasari rasa hormat kepada Tuhan. Wah, ini benar-benar bebal ya. Jadi orang yang sudah nggak menghormati Tuhan, menganggap Tuhan itu nggak ada. Mau ada Tuhan, mau enggak, mau saya setia ikut Tuhan atau enggak, mau saya ibadah atau enggak ada dampaknya dalam hidup saya. Nah ini orang-orang yang bodoh atau bebal menurut firman Tuhan. Sudah menganggap Tuhan itu ya hanya cerita mitos. Pokoknya saya yang penting saya bekerja, pasti saya dapat hasil, gitu saudara. Saya olahraga, pasti saya sehat itu. Jadi menganggap hidupnya itu karena dirinya sendiri. Terus yang keempat, lanjut ya, yaitu menolak Tuhan. Orang bebal atau orang bodoh berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah dan hidup seolah-olah Tuhan tidak penting, gitu saudara. Tuhan tidak penting, Tuhan nggak penting, doa nggak penting, saya doa nggak berdoa ya saya masih hidup, berdoa nggak berdoa saya makin berhasil gitu ya. Saya rajin ke gereja atau enggak ya nggak ngaruh, gitu saudara. Menolak Tuhan. Yang kelima, mengandalkan diri sendiri. Mereka merasa diri paling benar dan selalu mengandalkan pikiran dan keinginan sendiri. Ya tadi, saudara. Dan ini nggak ada kaitannya dengan pendidikan rendah, orang sekolah atau nggak sekolah, IQ tinggi atau IQ rendah. Ya kadang, saudara, pendidikan tinggi penting nggak, saudara? Oh penting sekali. Bapak Ibu menempuh pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Kalau punya kesempatan itu harus sampai sana. Tetapi jangan sampai lupa bahwa apa, saudara? Semua itu harus diimbangi dengan hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kepandaian itu mengalahkan ya hati kita untuk taat takut akan Tuhan. Dan seringkali menjadi tadi ya, Tuhan itu hanya sebatas ada di pikiran saya. Kalau Tuhan nggak masuk di pikiran saya itu bukan Tuhan. Kalau firman Tuhan nggak masuk, nggak cocok dengan pengetahuan saya, berarti itu bukan kebenaran. Nah ini udah keblinger. Sudah tadi, saudara ya, pengetahuan di atas segala-galanya. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, mari hidup bukan menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh. Menurut firman Tuhan ya, menolak didikan, menolak nasihat, menolak teguran firman Tuhan, tetapi mari hidup dalam hikmat Tuhan. Yang keenam ya, suka berbuat dosa. Kebodohan seringkali menjadi akar dari tindakan dosa, kemalasan, kesombongan, dan membawa kehancuran. Sakarepe dhewe tadi, saudara ya. Jadi menghalalkan segala cara, menganggap yang dilakukan benar menurut pandangannya, sehingga dilakukan. Nah akibatnya apa? Next. Menolak hikmat dan didikan, yang pertama adalah kehilangan arah dan tujuan atau tersesat. Ya Amsal 5 ayat 23 dikatakan jalan hidup kita menjadi menyimpang dan menjauh dari kebenaran. Jadi makin orang menolak hikmat, menolak didikan, menolak nasihat itu, maka arah hidupnya itu makin melenceng, saudara. Dia nggak sadar, makin melenceng jauh daripada kehendak Tuhan. Kehilangan arah, kehilangan tujuan. Maka pada satu titik akan merasa, loh kok saya kerja siang malam gitu ya, cari segala macam, kok nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, kurang terus gitu, saudara. Mau kasih sebanyak apapun rasanya kurang, nggak pernah cukup gitu, saudara. Cari hiburan, healing, jalan-jalan kemana gitu ya, tapi nggak pernah menemukan kedamaian yang sejati.
Nah ini jangan-jangan apa saudara? Ya tadi ya, kita berusaha menjadi orang yang hidup menurut kemauan diri kita sendiri. Kemudian akibat yang kedua adalah mendatangkan malu. Ya dikatakan Amsal 13 ayat 18, orang yang bebal, orang yang bodoh itu mendatangkan kemiskinan dan cemooh karena mereka mengabaikan didikan. Ya pada saatnya saudara, walaupun tadi ya terkadang perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada Tuhan itu tidak terekspos, tidak diketahui oleh orang, tetapi pada waktunya Tuhan akan menyingkapkan itu, disingkapkan dan akhirnya benar-benar seperti dipermalukan. Karena saudara ya, banyak orang-orang yang sudah menganggap Tuhan gak penting, Tuhan gak ada, hidup semaunya sendiri. Yang berikutnya saudara yaitu kebodohan, tidak mampu mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan. Ya, rasanya benar keputusannya tetapi itu keliru. Mengalami kehancuran. Ya Amsal 10 ayat 8 menyebutkan bahwa orang yang bebal atau menolak didikan akan jatuh dan mengalami kehancuran. Dan yang terakhir yaitu jatuh ya, kehampaan hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebodohan atau kebebalan tidak menjadikan kita menikmati berkat-berkat Tuhan, justru akan membuat hidup kita makin jauh dari rencana Tuhan. Maka kalau kita merasa kok selama ini saya nggak ada damai sejahtera ya, saya ke gereja, saya bekerja, saya melakukan aktivitas-aktivitas, tetapi nggak ada sukacita damai sejahtera. Ya jangan-jangan kita sedang mengeraskan hati, menolak didikan, menolak nasihat firman Tuhan. Mari kembali saudara, tundukkan diri dengan rendah hati ya. Lanjut. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan meresponi firman Tuhan hari ini? Yang pertama, mari menjadi pribadi-pribadi yang jujur dalam segala hal, mau dalam pekerjaan, mau dalam sekolah. Ya kalau kita masih sekolah ya, anak-anak kaum muda, remaja, adik-adik semua ya, ya sekolah dengan benar. Ya jangan melakukan tindakan yang enggak jujur, jangan mencontek saat ujian, jangan melakukan kecurangan ya. Ketika saudara bekerja, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan baik. Karena apa saudara? Karena Tuhan melihat kita. Apapun yang kita lakukan, kalau melayani ya melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas tanpa ada tendensi yang lain-lain, ya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Pada akhirnya Tuhan yang menyelidiki hati kita. Yang kedua, bijaksana dalam kehidupan zaman ini ya. Zaman ini tuh zaman bermedia sosial, dunia maya. Maka saudara dan saya harus memilih untuk menggunakan media sosial, menyebarkan kebaikan, menjadi saksi Kristus, tolong orang ya, dan bukan menyebarkan berita-berita bohong, hoax, atau hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Gunakan media sosial dengan bijaksana, dengan baik, untuk kita semua, mau anak muda, mau orang dewasa, orang tua. Mari gunakan dengan baik, karena itu tergantung kita ya. HP kita itu bisa digunakan dengan baik, menghasilkan uang, dan bisa juga menghasilkan utang gitu kan. Karena di HP itu ya bisa pinjol, zaman sekarang bisa judol ya, tahu ya, pinjaman online, judi online, terus apa lagi, game online. Nah itu kalau enggak kita yang benar-benar dalam hikmat Tuhan bisa menjadi jerat. Karena apa? Ya judi online menang gitu ya, pengen lagi tambah besar ya, akhirnya kalah, akhirnya utang, akhirnya apa sudah? Ya di mana-mana jadi buat masalah. Semua dijual, motor dijual, rumah dijual, sampai nggak punya apa-apa. Dimulai dari apa? Tidak hidup dalam hikmat, menuruti hawa nafsu ya, kedagingan. Yang ketiga, next ya, menggunakan waktu dengan baik. Mari saudara mengatur prioritas dengan membagi waktu dengan baik. Waktunya ya, kalau yang sekolah belajar ya belajar, yang bekerja, waktunya istirahat, waktunya ibadah, itu lakukan dengan seimbang. Jangan dibolak-balik. Waktunya belajar main game gitu kan. Sehingga apa? Ya waktunya belajar, ujian malah ngantuk. Kan gitu. Waktunya bekerja, waktunya istirahat, waktunya ibadah ya ibadah. Dan diulang-alik saudara ya. Waktunya ibadah bekerja, waktunya bekerja istirahat, kan gitu. Jadi kalang kabut ya, kacau kan. Kita tahu prioritas ya. Oh ini waktu saya untuk Tuhan. Oh ini waktu saya bekerja. Oh ini waktu saya untuk keluarga. Oh ini waktu saya untuk nyari nafkah. Lebih itu saudara.
Supaya hidup kita itu ya hidup dalam hikmat Tuhan. Gunakan waktu dengan baik, sebaik-baiknya. Waktunya melayani ya melayani, jangan dilakukan yang lain. Yang keempat, mari hidup dalam rendah hati, menerima nasihat. Tidak bersikap keras kepala ketika ditegur atau diingatkan. Ya, anak-anak kalau diingatkan orang tua, dengarkan orang tuanya. Jangan malah marah, malah mutung, malah kabur ya. Jangan seperti itu ya. Dengarkan orang tua. Ya, orang tua juga kalau salah diingatkan anak ya jangan gengsi. Ya, orang tua selalu benar? Ya enggak juga, ya kadang bisa salah. Tapi biasanya ya anak-anak yang banyak salah ya. Artinya apa saudara? Intinya rendah hati kalau dinasihati. Kalau sesuatu salah ya jangan ngeyel, jangan keras kepala, nanti jadi orang yang bebal. Kalau anak dinasihati menolak jadi anak yang bebal, kalau orang tua dinasihati nolak jadi orang tua bebal, kan gitu saudara. Sama-sama belajar ya firman Tuhan. Dalam keluarga itu kan indah ya kalau kita saling menasihati, terbuka dengan nasihat firman Tuhan. Ini nasihatnya harus firman Tuhan saudara ya, bukan nasihat-nasihat dari yang lain. Harus landasannya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yang kelima, yang terakhir, menghargai orang lain. Mari saling menghargai, memperlakukan sesama dengan adil, dengan penuh kasih, karena mereka adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita nyakitin orang, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Maka firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita ngasih orang, sayang orang, cinta orang, berarti kita juga sedang mengasihi, mencintai diri kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, berarti kita juga sedang menyakiti diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam hikmat yang sejati ya, zaman ini sangat penting sekali. Jangan hidup dalam kebebalan, jangan hidup seperti orang-orang yang bodoh, yang gak mau nasihat, yang gak mau teguran, hidup semaunya sendiri. Mereka akan menerima upah dari apa yang mereka lakukan. Tapi hidup dalam hikmat Tuhan, saudara dan saya akan mampu menjalani sesulit apapun kehidupan kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.